Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang sebagai nabi dan utusan Allah yang terakhir dalam rangka menyempurnakan Islam yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Jamaah bahagia, sebelum memasuki materi hadis Riyadhus Shalihin, kami ingatkan bahwa hari ini adalah, kalau tanggal Hijriyah adalah tanggal 9 Muharram ya. 9 Muharram disunahkan kita berpuasa, namanya hari Tasu'a ya. Nabi sangat bertekad untuk berpuasa tanggal 9 Muharram di hari ini. Kalau hari ini tadi belum sahur dan belum makan apa-apa, boleh langsung niat puasa dan nanti tidak usah makan lagi ya. Besok tanggal 10 ya, tanggal 10 Muharram disebut dengan hari Asyura ya. Hari Asyura, kemudian dimaturkan jadi sorah ya, jadi sorah. Juga besok disunahkan untuk berpuasa. Jadi hari ini sunnah berpuasa, juga besok sunnah berpuasa. Terus sekedar mengingatkan tentang tanggal 9 dan 10 Muharram yang kita disunahkan untuk berpuasa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita memasuki materi hadis Riyadhus Shalihin. Pagi ini kita akan bacakan hadis yang keempat dari bab niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wala qada'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri, rawah Muslim. Artinya, dan dari sahabat Abdullah dan dari sahabat Abu Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari, semoga Allah meridhai mereka berdua. Ia berkata, Jabir bin Abdullah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu perangan, yakni perang Tabuk ya. Faqala, lalu beliau bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, la rijalan, ada beberapa orang yang tidak ikut perang bersama Rasulullah karena mereka berhalangan, karena mereka punya udzur yang syar'i. La rijalan masirtum masiron, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan,
wala qata'tum wadiyan, tidak pula menyeberangi sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali bahwa mereka bersama kalian, yakni sama-sama mendapat pahala. Habasahumul maradu, mereka ditahan oleh sakit. Karena sakit mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dan riwayat lain mengatakan kecuali mereka sama dengan kalian tentang pahalanya. Ya Muslim, jangan berbahagia. Pertama adalah kita sampaikan hadis ini yang bercerita adalah sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini punya anak bernama Abdullah. Juga ayahnya bernama Abdullah. Anaknya nama Abdullah, bapak juga Abdullah. Jadi Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Itu biasa sudah ya. Jadi nama anak dan kakek sama, sudah biasa. Ini berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah yang juga dijuluki Abu Abdillah, Pa'an Abdullah ya. Yang pertama, kemudian Jabir ini lahir 15 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal tahun 78 Hijriah. Jadi umurnya sebagian mengatakan 93 tahun, sebagian mengatakan 94 tahun, sangat panjang usianya. Kemudian ketika kita baca hadis, ada satu adab, yakni dari Jabir radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Ini satu adab kita ketika baca hadis, yang artinya mendoakan ya, mendoakan sahabat yang kita sebut dengan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha. Kalau perempuan, artinya kita doakan mereka semua para sahabat mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, termasuk Jabir yang menjadi sumber cerita hadis ini. Jamar bahagia sama dengan kata-kata kalau kita sebut Rasulullah, kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Hambali, Al-Imam Al-Maliki, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat pada mereka semuanya. Itulah adab seorang muslim ketika menyebut nama sahabat, diiringi dengan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha kalau perempuan. Jamaah bahagia. Kemudian Jabir bin Abdullah ini disebut juga dengan Al-Ansori. Al-Ansori dari kalangan Ansor, yakni orang-orang Madinah yang siap membela Rasulullah SAW. Di surah Al-Hasr ayat 9 Allah katakan bahwa golongan Ansor adalah pertama adalah penduduk yang menempati Madinah, tabawwa'ud dar. Jadi penduduk Madinah yang penduduk Madinah. Kemudian yang kedua adalah wal iman, mereka telah beriman sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Ansor ya, penduduk Madinah. Kemudian yang kedua telah beriman sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, orang-orang Ansor ini sangat mencintai orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajaru ilaihim, mencintai orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Kemudian yang keempat, orang-orang Ansor ini adalah sangat mementingkan kepentingan orang-orang Muhajirin dibanding diri mereka, walaupun mereka juga butuh. Maka Allah kemudian mengatakan, wa may yuqasubhan nafsi fa ulaikum muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh rasa kikir,
maka itulah orang-orang beruntung. Ini sifat orang-orang Ansor. Jadi Jabir bin Abdullah Al-Ansori, sahabat Jabir, sumber cerita ini adalah anak Abdullah, termasuk golongan Ansor, yakni termasuk orang Madinah yang membela Rasulullah SAW. Itu yang pertama, tentang sahabat yang menjadi sumber cerita, yakni Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Kemudian yang kedua, di hadis ini disebut tentang fi gozatin. Hadis lain nanti Ghazwah Tabuk, ya, peperangan, yakni menyebutkan tentang perang Tabuk. Bukan Tabuk bahasa Madura, bukan ya, tapi bahasa Arab ya, fi ghazwati Tabuk, ya, pakai kaf ya. Dalam peperangan ini Rasulullah SAW membawa 30 pasukan, 30.000 pasukan, ya, 30.000 pasukan. Kemudian yang 10.000 pasukan itu berkuda, ya, 10.000 pasukan berkuda, dan yang lainnya adalah berjalan kaki biasanya. Kemudian letaknya adalah di Arab Saudi sebelah barat lautnya, ya. Ini Tabuk. Terjadi pada tahun 9 Hijriah, di setahun sebelum Nabi meninggal dunia. Berarti kira-kira umurnya 62 tahun, masih memimpin perang. Ini perang Tabuk, dan menjadi perang terakhir Rasulullah SAW. Melawan siapa? Melawan tentara Romawi yang dipimpin oleh Heraklius, ya, Herakles, ya, raja Kristen, ya, seorang raja Kristen di kaum muslimin adalah bertempur melawan Romawi yang dipimpin oleh raja Herakles. Jamaah bahagia, dalam pertempuran ini Rasulullah di samping menyuruh untuk berjihad, juga menyuruh berinfak sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Utsman bin Affan, menantu beliau, itu berinfak sebanyak 300 onta. Kalau sapi mungkin 600 bandingannya. Jadi Utsman bin Affan, menantu Rasulullah yang juga terkenal sebagai pedagang kaya raya, itu berinfak untuk perang ini sebanyak 300 onta. Kemudian ditambah dengan 1000 dinar emas. Kalau ditimbang dengan gram atau kilo, kira-kira 4 kilo seperempat, ya, emas yang diinfakkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Belum Abu Bakar, belum Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Jamaah bahagia, itu pertama tentang perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kandungan yang kedua adalah bahwa di hadis ini Nabi mengatakan ada berapa orang di Madinah yang tidak bisa ikut berperang karena sebagian mereka sakit, karena ada udzur yang menghalangi mereka. Tapi sebenarnya mereka juga mendapat pahala. Ini berarti bahwa orang-orang, secara khusus orang-orang yang ingin berjihad bersama Rasulullah SAW, tetapi mereka punya udzur, mungkin karena sakit, mungkin karena halangan lain, maka niatnya mereka itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara umum orang yang biasa beramal soleh, orang yang biasa berbuat kebaikan, kemudian tiba-tiba dia mendapat halangan, mungkin sakit, mungkin bepergian, maka ketika dia sakit tidak bisa mengerjakan amal soleh yang biasa ia kerjakan, tetap Allah catat sebagai orang yang beramal soleh ketika dia sehat. Karena ada hadis, Bismillahirrahmanirrahim, idza maridul abdu aw safara
kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Hadis riwayat Bukhari. Kalau seorang hamba sakit atau safar, mengadakan perjalanan bepergian, maka ketika sakit tidak bisa mengerjakan amal soleh yang biasa ia kerjakan di waktu sehat, ketika ia pergi tidak bisa mengerjakan amal soleh yang biasa ia kerjakan ketika dia tidak pergi, maka kata Nabi, kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqiman, tetap dicatat pahalanya seperti ketika dia sehat dan tidak bepergian. Inilah diantara keuntungan sebagai seorang muslim. Ketika dia biasa mengerjakan kebaikan, kemudian ternyata dia sakit, kemudian terhalang, maka tetap dicatat sebagai dicatat pahalanya seperti ketika dia dalam kondisi sehat dan kondisi normal. Jamaah bahagia sama dengan misalnya orang yang berniat berkorban, tiba-tiba mati sapinya yang hendak dikorbankan, maka tetap mendapat pahala niat korbannya. Orang yang berniat naik haji, ternyata uangnya dikorupsi dan dibawa lari ke luar negeri, maka tetap mendapat pahala niat hajinya, walaupun tidak jadi karena uangnya dikorupsi. Orang yang biasa sholat tahajud, sholat malam, tiba-tiba sakit, tapi masih ada niatan untuk sholat tahajud, tapi tidak mampu karena sakit, maka tetap mendapat pahala niat tahajudnya. Orang yang biasa berjamaah ke masjid, kemudian hujan deras, dan tidak berangkat karena hujan deras, tapi masih ada niatan untuk berangkat, maka tetap dinilai sebagai pahala. Orang yang hendak pengajian malam Jumat misalnya, tiba-tiba lampunya padam, maka tetap dinilai sebagai sebuah pahala karena niatnya yang biasa hadirkan majelis taklim. Seorang wanita, seorang istri biasa Senin Kamis puasa, tiba-tiba sang suami mengatakan, "Dek, jangan puasa hari ini, saya sangat rindu pada sampeyan." Cek apa sekelunki, Mas. Maka mendapat dua pahala insya Allah. Pertama, pahala niat puasa. Kedua, pahala mentaati permintaan suaminya. Jamaah bahagia, itulah hadis yang keempat, yakni berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah Ansori. Kemudian yang kedua tentang kisah Tabuk. Kemudian ketiga sini adalah bahwa orang yang berikan kebaikan tapi tidak bisa karena udzur syar'i tetap mendapat pahala niatnya. Kemudian yang kedua, orang yang biasa mengerjakan kebaikan kemudian tidak bisa karena sakit, karena lain, atau dinilai sebagai sebuah kebaikan. Hadis yang kelima dengan hadis cuma sumbernya beda. Kalau hadis keempat sumbernya adalah sahabat Jabir bin Abdullah, hadis kelima sumbernya adalah sahabat bin Ma'bad. Hadis keempat riwayat Muslim, hadis kelima riwayat Bukhari. Isinya sama. Cuma saya tambahkan bahwa sahabat Anas adalah sahabat yang pernah membantu Rasulullah selama 10 tahun. Dan Anas mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul pembantu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat ini pernah dibakcil oleh ibu dibawa ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakanlah sahabat, doakanlah anak Anas ini. Ummu Sulaim, ibu Anas datang ke Rasulullah minta doa Nabi agar mendoakan Anas bin Malik anaknya. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma aktsir malahu, ya Allah banyak harta Anas. Kepadahu, aktsir malahu, ya Allah banyak harta Anas. Wa waladahu, dan banyakkan pula anak-anak. Wa barik lahu fima a'tahu, dan berilah berkahan tentang anak dan harta yang memberikan padanya.
Di Rasulullah mendoakan Anas dengan 3 perkara. 1, Rasulullah doakan Anas agar banyak hartanya sehingga menjadi kaya raya. Rasulullah doakan Anas menjadi orangnya anak. Ketiga, Rasulullah doakan Anas agar hartanya Allah berkahi, jannahnya Allah berkahi. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.